Shalom semuanya. Sebelum memulai ibadah ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan hingga hari ini. Ya Tuhan, setelah kami akan memulai ibadah ini, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari sebelumnya kita angkat satu pujian. Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus,
Kami berdoa ya Tuhan, kami akan memasuki firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit dari sharing firman Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dalam Alkitab kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi perlu kita ketahui jemaat Tuhan bahwa hal ini itu disampaikan Yesus terakhir kali kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Saya akan memberikan tema sharing firman Tuhan hari ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Tadi sudah dikatakan bahwa kita semua harus menjadi saksi Kristus. Dan sebelumnya, apa sebenarnya arti dari menjadi saksi? Menjadi saksi itu bukan suatu upaya atau effort atau kekuatan manusia, tetapi dengan kita hanya melihat saja, namun nanti Roh Kudus yang akan merubah setiap apapun yang kita lihat. Nah, dari mana sih kuasanya itu turun? Kuasanya itu bukan berasal dari kekuatan manusia, jemaat Tuhan, tetapi kuasanya itu yaitu berasal dari janji Bapa bagi orang percaya. Dan kuasanya ini tuh melingkupi apa aja sih? Kuasanya ini itu melingkupi kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup kita. Berkat Tuhan contohnya hikmah, sukacita, kemuliaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada bagian ini kita itu dipanggil menjadi saksi Kristus. Semua orang percaya, yaitu tanpa terkecuali artinya ya. Berarti kita semua sebagai orang percaya harus menjadi saksi Kristus. Nah, ketika kita sudah menjadi saksi Kristus, apa sih yang kita lakukan? Yaitu kita membagikan apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita. Sebagai contoh sehari-hari dalam hidup kita, misalnya ketika saya melihat sebuah kecelakaan, dan di situ posisinya hanya saya menjadi saksi satu-satunya, dan kecelakaan itu bisa merugikan pihak yang sangat besar. Jadi saya dipanggil untuk menjadi sebuah saksi, dan saya harus berkaitan dengan pihak-pihak dalam waktu lama. Nah, di sana saya itu bukan diminta untuk menjelaskan bagaimana kondisi mobilnya, tetapi saya diminta untuk menjelaskan apa sih yang saya lihat pada saat kejadian itu. Nah, sama aja seperti kita, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita cuman hanya menunjukkan apa sih yang kita lihat ketika Yesus bekerja di dalam hidup kita. Nah, tadi kan kita dibilang kita itu harus bergantung pada, kita itu dipanggil tanpa terkecuali kan. Nah, mungkin di antara kita mikir, kok kayaknya kan saya bakatnya nggak ada, maksudnya nggak pandai berbicara, nggak pandai berkata-kata. Nah, tapi kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan merubahnya. Kita bergantung pada Roh Kudus. Jika kita bergantung pada Roh Kudus, kita akan membawa orang-orang yang mungkin dalam masalah terburuknya atau keadaan kondisi yang buruk sekali. Nah, kita hanya perlu bergantung pada Tuhan, kepada Roh Kudus. Nah, kita juga bisa melakukannya itu lewat perbuatan kita. Nih, ketika kita dalam suatu masalah, pasti ada doa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Pasti akan ada pengalaman yang kita dapat dari Tuhan. Nah, itu yang kita jadikan sebagai saksi kita kepada orang lain, yaitu lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita sehari-hari. Nah, ketika kita sudah menjadi seorang saksi Kristus, maka mereka secara nggak langsung akan melihat Yesus di dalam diri kita. Nah, ketika mereka sudah melihat Yesus di dalam diri kita, otomatis mereka ingin seperti diri kita. Jadi kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, kita dipanggil tanpa terkecuali. Walaupun kita nggak pandai berbicara, walaupun kita nggak pandai merangkai kata-kata yang indah, tapi Tuhan bilang, Tuhan nggak perlu dengan kata-kata aja, tapi Tuhan memerlukan
perbuatan kita juga, Tuhan memerlukan tingkah laku kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak menjadi saksi Kristus, karena ini perintah langsung dari Tuhan untuk setiap kita, yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita harus menyebarkan berita Allah kemanapun dengan kesaksian kita, karena kita percaya setiap kesaksian itu ada kuasanya dari Yang Kudus dan dari Tuhan. Tapi jangan lupa kita harus bergantung kepada Tuhan, kita harus membawa diri kita kepada Tuhan, biar setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, jadi itu saja sedikit sharing dari saya. Mungkin ada yang salah ataupun kurang, tapi saya percaya biar Tuhan yang bekerja langsung pada saudara. Mari kita menutup firman hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman yang Engkau Tuhan. Mungkin Tuhan firman ini hanya sedikit dari bagian Tuhan, tapi kami percaya Tuhan biar Engkau Tuhan yang terus bekerja Tuhan di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan biar Tuhan firman ini Tuhan menjadi rema Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini Tuhan dapat menjadi berkat buat orang lain Tuhan, biar Tuhan banyak Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mau Tuhan menjadi saksi ini Tuhan, menjadi saksi Kristus Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pakai Tuhan setiap hidup kami Tuhan, biar Engkau Tuhan yang campur tangan Tuhan di dalam kesaksian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kami Tuhan banyak orang Tuhan diberkati Tuhan, lewat kami Tuhan banyak orang Tuhan yang dibenarkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tetap setia sampai saat ini Tuhan mengenalkan firman yang Kau Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk selalu setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa pokok kita. Yang pertama kita akan berdoa biar Tuhan campur tangan sehingga penyebaran virus corona di Indonesia berhenti. Mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Biar kuasa Roh Kudus mengalir di dalam.
Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, Yes Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap penyakit Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, terutama virus corona Bapa Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau yang pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan Tuhan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar mereka Tuhan dapat Tuhan menemukan Tuhan jalan keluar Tuhan buat memberhentikan Tuhan virus corona ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan akan ada waktunya Tuhan, penyakit ini akan berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Amin. Engkau Tuhan mengetahui Tuhan Amin. apapun yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Kami Tuhan hanya bisa Tuhan berdoa Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami bisa Tuhan hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Setiap apapun yang terjadi Tuhan dalam bangsa ini Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan. Haleluya. Mungkin Tuhan banyak Tuhan permasalahan Tuhan akibat virus ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu ada Tuhan mengenai bangsa ini Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Tuhan biar Engkau yang selalu Tuhan berkati bangsa ini Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan. Banyak Tuhan krisis yang terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan biar Engkau Tuhan yang segera hentikan Tuhan. Biar Tuhan bangsa kami ini Tuhan dapat kembali normal kembali Tuhan. Biar kami Tuhan dapat beraktivitas kembali Tuhan. Kami bawa Tuhan virus ini Tuhan ke dalam tangan yang Engkau Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya kita akan masukin doa untuk mereka yang tertular virus corona, dan kita akan mengangkat satu pujian. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu.
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih setiap hati hampir pujian nama Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Yesus Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, kami akan berdoa Tuhan untuk mereka yang terkena virus corona Tuhan. Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau bisa Tuhan, dan kami yakin Tuhan Engkau mampu melakukannya Tuhan. Engkau pasti bisa menyembuhkan mereka yang terkena virus ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau adalah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Engkau adalah pelita-pelita buat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah mereka Tuhan, biar mereka sembuh dari sakit ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka di tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan yang Kau berikan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Biar doa yang kedua ini Tuhan, hari kedua ini Tuhan, biar Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang tetap hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, banyak Tuhan pergumulan kami Tuhan, yang mungkin Tuhan tidak bisa kami sampaikan satu persatu Tuhan. Yang percaya Tuhan, Kau yang tahu Tuhan setiap permasalahan kami Tuhan. Biar Tuhan doa kami Tuhan pada hari ini Tuhan, biar Engkau yang jamah Tuhan, biar Engkau yang dengar Tuhan. Biar setiap kami Tuhan hanya berdoa Tuhan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.